Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu dosen, Yofi. Assalamualaikum juga teman-teman. Salam. Ya, jadi kami dari kelompok seramik ya. Ini kami ingin membahas tentang material seramik. Nah, ini untuk presentasi ini disusun bareng sama kelompok seramik. Itu ada Elang Suwardi, terus ada saya Muhammad Susendi, terus juga ada Dimas Egi Prasetyo, ada Muhammad Fikri Fauzi, dan juga Lutfi Ahmad Mahardian. Nah, di sini saya Muhammad Susendi sebagai host atau pembawa acara juga nanti penutup. Terus juga nanti materi pertama akan disampaikan sama Lutfi Ahmad Mahardian. Untuk materi kedua nanti akan disampaikan sama Elang Suwardi. Terus nanti dilanjut materi ketiga sama Dimas Egi Prasetyo, dan nanti diakhiri sama Muhammad Fikri Fauzi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk saja ke materi pertama oleh Lutfi Ahmad Mahardian. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material keramik. Mulai dari pengertian keramik hingga karakteristik yang dimiliki oleh material keramik itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke pengertian keramik. Keramik adalah material anorganik non-logam yang diproses suhu tinggi atau sintering sehingga membentuk ikatan ionik atau kovalen. Ke penjelasan istilahnya yaitu material anorganik berarti material yang mudah rusak dan umumnya tidak mengandung rantai karbon organik. Lalu non-logam berarti material ini bukan termasuk logam seperti besi, aluminium ataupun tembaga. Lalu sintering adalah proses pemanasan material pada suhu tinggi hingga partikel-partikelnya menyatu menjadi padat dan kuat. Keramik terbentuk dari ikatan ionik dan kovalen. Ikatan ionik adalah ikatan antara atom bermuatan positif dan juga negatif, sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron bersama. Karena ikatan atomnya yang sangat kuat, keramik memiliki sifat keras dan tahan panas. Contohnya keramik dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelas, porselen, ubin, dan juga genteng. Lalu kita masuk ke karakteristik keramik. Keramik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama keras, artinya bukan keramik sulit tergores atau berubah bentuk. Karena itu keramik cocok yang membutuhkan ketahanan yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada tahan panas, artinya keramik mampu bertahan pada suhu tinggi tanpa mudah meleleh. Hal ini membuat keramik banyak digunakan pada pelapis mesin dan juga komponen industri. Lalu karakteristik yang ketiga itu ada tahan korosi. Korosi adalah kerusakan material akibat reaksi kimia dengan lingkungan seperti karat pada besi. Keramik tidak mudah bereaksi dengan air maupun bahan kimia sehingga lebih tahan korosi. Karakteristik yang keempat itu ada isolator. Isolator dia digunakan sebagai isolator listrik perangkat elektronik. Lalu yang kelima itu ada getas. Keramik tidak pecah apabila salah satu bahan utama material keramik. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan keramik. Kelebihan keramik yaitu 1. Tahan dari suhu tinggi, 2. Tahan korosi dan bahan kimia, memiliki kekerasan tinggi, tidak mudah menghantarkan listrik, umur pakai panjang. Untuk kekurangan keramik, bersifat getas dan mudah retak, sulit dibentuk dibandingkan logam. Biaya produksi beberapa jenis keramik cukup mahal. Jika dibandingkan dengan logam itu lebih kuat terhadap benturan dan lebih lentur. Keramik
lebih tahan panas dan korosisi. Polimer lebih ringan dan fleksibel. Keramik lebih keras dan tahan suhu tinggi. Aplikasi keramik. Keramik digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Contohnya ubin, porselen, piring, gelas, dan peralatan dapur. Keramik dipilih karena tahan panas dan mudah dibersihkan. 2. Elektronik. Keramik digunakan sebagai isolator dan kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi menyimpan energi listrik sementara. Ketiga, teknik mesin. Keramik digunakan sebagai pelapis mesin dan komponen tahan panas, misal pada turbin dan mesin industri. 4. Medis. Keramik juga digunakan untuk implan tulang dan gigi. Material keramik tertentu aman digunakan di dalam tubuh manusia. Keramik tradisional dan advance. Keramik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu keramik tradisional dan advance keramik. 1. Keramik tradisional dibuat dari bahan alami seperti tanah liat, contohnya bata, genteng, dan porselen. Karakteristiknya proses pembuatannya sederhana, biayanya lebih murah, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, advance keramik. Advance keramik adalah keramik modern yang dibuat menggunakan rekayasa material dan teknologi tinggi. Contohnya alumina atau AI203. Yang kedua, zirconia atau ZR02. Karakteristiknya memiliki kekuatan yang lebih tinggi, lebih tahan panas, digunakan pada industri teknologi tinggi. Perbandingan keramik tradisional dan advance. Perbedaan keramik tradisional dan advance dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari bahan. Keramik tradisional menggunakan bahan alami. Advance keramik menggunakan bahan sintetis. Yang kedua, proses. Keramik tradisional diproduksi dengan proses sederhana. Kalau advance keramik menggunakan teknologi tinggi dan kontrol yang lebih ketat. Yang ketiga, sifat. Keramik tradisional memiliki sifat terbatas. Kalau advance keramik memiliki sifat unggul seperti lebih kuat dan tahan panas. Keempat, aplikasi. Keramik tradisional digunakan pada rumah tangga dan bangunan. Advance keramik digunakan pada industri teknik dan teknologi modern. Ya, sekarang kita masuk ke materi ceramic coating sebagai tambahan materi dalam pembahasan keramik. Dan ini referensi artikelnya nanti akan dilanjut dengan Fikri Fauzi ya, yang akan membawakan materinya. Ya, dipersilakan. Review on various ceramic nanomaterial coatings. Artikel ini membahas berbagai jenis ceramic coating berbasis nanomaterial. Nanomaterial ini adalah material dengan ukuran partikel sangat kecil dalam skala nano. Sumber artikel berasal dari Google Scholar atau ResearchGate. Artikel review berarti artikel yang merangkum banyak penelitian sebelumnya. Ringkasan artikel ceramic coating. Artikel ini berisi 1. Apa itu ceramic coating? 2. Material. 3. Fungsi. 4. Aplikasi. 5. Dan metode pembuatan. Apa itu ceramic coating? Ceramic coating adalah lapisan tipis berbahan keramik yang ditempatkan di atas permukaan benda. Fungsinya melindungi permukaan, mengurangi kerusakan, meningkatkan performa material. Contohnya pada kendaraan, ceramic coating membantu melindungi cat mobil dari panas, goresan ringan, dan korosi. Material ceramic coating, beberapa material utama ceramic coating. 1. Alumina AI203 memiliki kekerasan tinggi dan tahan korosi. 2. Zirconia ZR02 tahan suhu tinggi dan memiliki ketahanan termal yang baik.
Ketiga yaitu titania Ti02 digunakan karena stabil dan tahan korosi. 4. Silikon karbid SiC sangat keras dan tahan aus. Material-material ini dipilih karena mampu meningkatkan kualitas permukaan logam. Sekian, dilanjutkan. Sekarang masuk ke dalam proses pembuatan ya. Jadi proses pembuatan ini terdapat beberapa metode pembuatan ceramic coating. Yang pertama itu ada thermal spraying. Ini prosesnya material cair atau panas disemprotkan ke permukaan logam. Lalu kedua ada CVD, chemical vapor deposition. Itu proses pelapisan yang dilakukan melalui reaksi kimia dalam bentuk gas atau uap. Lalu yang ketiga ada PVD atau physical vapor deposition. Prosesnya material diuapkan lalu ditempelkan pada permukaan benda. Tujuan semua metode ini adalah meningkatkan sifat permukaan material seperti kekerasan dan tahan panas. Next, masuk ke fungsi ceramic coating. Fungsi ceramic coating itu yang pertama untuk membuat material itu tahan panas. Nah, ini melindungi material dari suhu tinggi. Juga yang kedua, agar material itu tahan korosi, mencegah kerusakan akibat reaksi kimia. Lalu yang ketiga, mengurangi gesekan. Gesekan yang kecil membantu mesin bekerja lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan umur pakai. Material menjadi lebih awet dan tahan lama. Karena itu, ceramic coating banyak digunakan pada industri berat dan mesin modern. Lanjut. Selanjutnya ada alat uji untuk menguji ceramic coating. Untuk mengetahui kualitas ceramic coating digunakan beberapa alat uji. Yang pertama ada SEM, Scanning Electron Microscope. Digunakan untuk melihat struktur permukaan material dengan pembesaran sangat tinggi. Lalu yang kedua ada XRD, X-ray diffraction, itu digunakan untuk menganalisis struktur kristal material. Lalu yang ketiga ada uji kekerasan untuk mengetahui tingkat kekerasan ceramic coating. Lalu yang keempat ada uji adhesi. Uji adhesi dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat coating menempel pada permukaan. Lalu yang kelima ada uji keausan. Uji keausan ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan terhadap gesekan. Jadi kesimpulannya, keramik merupakan material teknik yang sangat penting karena memiliki sifat keras, tahan panas, dan tahan korosi. Pada materi ceramic coating, ceramic coating itu menjadi teknologi penting dalam dunia industri karena mampu meningkatkan performa logam dan memperpanjang umur pemakaian material. Dan dengan berkembangnya teknologi material, penggunaan keramik dan ceramic coating diperkirakan akan semakin luas di masa depan. Jadi keramik itu penting dalam teknik dan juga ceramic coating itu bisa meningkatkan performa pada material juga logam. Demikian presentasi dari kami, kelompok keramik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.